Selamat malam pemirsa, saya Rizka Indah hadir di hadapan Anda malam hari ini dalam Talk to iNews. Pemirsa, Talk to iNews malam hari ini tentu saja akan membahas isu atau tema seputar dengan calon pimpinan KPK yang mungkin minggu lalu Anda sempat mendapatkan kabar bahwa salah seorang calon pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka. Namun apakah hal tersebut mempengaruhi kinerja dari pansel untuk menentukan siapa sebenarnya yang pantas untuk menjadi seorang pimpinan di KPK. Lalu dengan penyebutan status tersangka, apakah memang ada unsur pelemahan terhadap KPK itu sendiri? Kita akan membahas malam hari ini pemirsa dengan narasumber yang sudah hadir di studio Talk to iNews. Dan selain itu kita juga akan membahas terkait dengan apa yang terjadi di negara tetangga kita yaitu Malaysia. Dari beberapa hari yang lalu ada sebuah aksi besar-besaran yang dijalankan oleh warga Malaysia terkait dengan status atau terkait dengan kinerja dari pemimpinnya yaitu Perdana Menteri Malaysia. Dan kita akan membahas lebih lanjut dua tema tersebut. Namun sebelum saya perkenalkan siapa narasumber yang sudah hadir dalam Talk to iNews malam hari ini, terlebih dahulu kami akan hadirkan ke hadapan Anda bahwa pihak dari Bareskrim Mabes Polri pemirsa sempat menyatakan bahwa salah satu dari 19 nama calon pimpinan KPK telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun hingga kini kita belum tahu siapa nama yang dimaksud sebagai calon pimpinan KPK tersebut yang dinyatakan sebagai tersangka dan terkait dengan kasus apa. Berikut kami hadirkan petikan keterangan dari Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Budi Waseso pekan lalu. Enggak, saya tidak mengatakan internal atau dari eksternal ya. Yang jelas itu yang ada catatan bermasalah, itu aja. Inisiatif cek dari sekarang Pak biar kita Pak, nanti nggak ada yang lagi masalah. Inisiatif bagaimana maksudnya? cek nama-nama yang itu yang tadi ya. Sebelum Enggak lah, dimintakan saya kira itu sudah saya berikan kepada itu ya, tim seleksi. Jadi beliau udah paham. Ya, semuanya diserahkan kembali kepada tim seleksi dari pansel KPK. Dan pemirsa kita akan mengetahui lebih lanjut perkembangan terbaru dari Bareskrim Mabes Polri terkait dengan siapa sebenarnya nama yang dimaksud sebagai calon pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka dan terkait dengan kasus apa. Sudah ada Ervan Wahyudi di Bareskrim Mabes Polri saat ini akan melaporkannya untuk Anda. Ervan. Ya, Rizka Indah, memang sedianya untuk hari ini akan diumumkan satu di antara 19 nama calon pimpinan KPK yang ditetapkan oleh Mabes Polri sebagai tersangka. Namun Rizka Indah, sampai dengan malam hari ini kami melaporkan memang masih belum ada keterangan resmi dari pihak Mabes Polri, khususnya dari Bareskrim, yang menyebutkan satu di antara nama yang ditetapkan sebagai tersangka. Dan seperti yang disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Dirpideksus, Brigjen Polisi Victor Simanjuntak yang menyatakan bahwa hari ini memang tahap penyelidikan sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, namun lagi-lagi juga masih belum mau menyebutkan siapakah satu di antara 19 nama calon pimpinan KPK yang menjadi tersangka. Namun dia juga menjelaskan bahwa nama yang ditetapkan sebagai tersangka sudah disampaikan kepada pihak tim seleksi panitia seleksi calon pimpinan KPK untuk dipertimbangkan, termasuk juga sebelumnya dari pihak pansel sudah menemui Kabareskrim Mabes Polri Komjen Polisi Budi Waseso untuk mengkonfirmasi siapakah nama yang menjadi tersangka tersebut. Dan Rizka Indah, memang sampai dengan saat ini puluhan awak media juga masih terus menunggu kejelasan dari pihak Bareskrim Mabes Polri. Sementara itu memang seperti diketahui bahwa sebelumnya dari Bareskrim Mabes Polri sudah menetapkan satu di antara 19 nama calon pimpinan KPK yang menjadi tersangka. Dan pihak tim pansel sendiri sudah mengantongi 8 nama calon pimpinan KPK dari hasil tes wawancara beberapa waktu yang lalu dan memastikan nama yang menjadi tersangka tidak masuk dalam daftar 8 nama yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada 2 September 2015. Sementara itu, Rizka Indah, dapat kami laporkan dari Bareskrim Mabes Polri. Kita akan menunggu perkembangan dari Bareskrim apakah memang nantinya akan diumumkan atau mungkin ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Rizka Indah. Melaporkan langsung pemirsa dari Bareskrim Mabes Polri. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Itu artinya pemirsa, hingga saat ini kita belum mengetahui siapa nama yang dimaksud atau yang ditetapkan sebagai tersangka yang terkait dengan Capim KPK. Kita akan membahas terkait dengan pemilihan calon pimpinan KPK malam hari ini di Talk to iNews. Namun selain itu kita juga akan mengetahui kira-kira sudah sejauh mana proses pemilihan calon pimpinan KPK. Karena seharusnya hari ini adalah penyerahan nama-nama yang sudah dipilih oleh tim pansel
pansel KPK untuk diserahkan kepada Presiden, kemudian untuk dilanjutkan kepada proses berikutnya. Saya perkenalkan kepada Anda, narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini, sudah ada Ketua Pansel dari calon pimpinan KPK, Ibu Destri. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir, Ibu Destri. Sama-sama. Kemudian di sampingnya sudah ada Pak Taufil Kulhadi dari Komisi 3 DPR RI. Selamat malam, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Di samping saya juga sama-sama Komisi 3 ini ya. Ada Bang Ruhut Sitompul, selamat malam. Terima kasih ya Bang sudah hadir. Iya, cantik. Ya, dan ini yang Bonus sepertinya. Dan sudah ada Kang Asep juga yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam, Bapak. Iya. Mungkin semua sudah mendengar bahwa status tersangka sudah ditetapkan begitu ya. Kalau tadi informasi dari rekan Ervan bahwa dari pihak kepolisian juga sudah memberikan informasi kepada tim pansel. Begitu Ibu Destri? Iya, jadi sebenarnya gini, ini kan suatu proses tracking yang terus berjalan dari awal sampai akhir. Kemudian pada saat Capim memasuki tahap ketiga, yaitu untuk 48 peserta, kami minta kepada para trackers yang memang sudah kami approach sebelumnya, apakah dia dari kepolisian, kejaksaan, KPK, Kementerian Keuangan, kemudian ada dari BIN, dan juga ada dari PPATK, terus juga dari lembaga dari private, dari CSO, dari civil society. Jadi mereka itu kemudian dengan 48 nama yang lolos dari tahap kedua masuk di tahap ketiga, kami berikan ini loh nama-namanya kalau kami minta tolong untuk di tracking sejak awal. Karena masukan yang kami terima pada saat kami coba untuk pertama kami mengunjungi beberapa stakeholder yang terkait dengan KPK ini, mereka mengatakan biasanya tuh pansel hanya memberikan waktu yang singkat buat kami untuk tracking. Jadi kali ini kita minta waktu yang panjang. Oke, jadi pada saat 48 kami berikan ke mereka, dan kemudian memang pada saat itu targetnya selesai 21 Agustus. Nah, tapi pada tanggal 18 Agustus itu kami sebenarnya ada pengumuman di yang 19. Jadi belum semuanya itu mereka selesai kan, baru garis besar. Nah, garis besarnya beberapa bisa kami gunakan, tapi secara umum belum bisa. Jadi penentuan 19 itu memang sangat berdasarkan tes objektif yang mereka lakukan, yaitu dari profile assessment, wawancara dengan psikolog dan sebagainya. Kemudian masuklah tanggal 21 Agustus itu hasil tracking dari Polri masuk, KPK masuk, dan dari ICW itu juga masuk. Bahkan pada saat kami wawancara pun juga masih banyak tuh yang mereka sampaikan. Jadi kami pada saat itu sudah tahu sebenarnya ada beberapa capim yang memang mempunyai catatan-catatan, ada yang ringan, ada yang berat. Cuma saat itu kan kita sedang proses untuk di tahap keempat ya, yaitu proses wawancara dan tes kesehatan. Jadi ya kita berjalan saja. Hanya memang pada saat itu kami keputusan kami adalah bahwa mereka yang lulus tahap keempat itu ada 3 kriteria. Yang pertama adalah dari hasil wawancara, kemudian dari hasil kesehatan, dan yang ketiga adalah hasil tracking. Jadi jangan yang banyak catatan. Nah, jadi akhirnya pada saat itu diumumkan, kami nggak terkejut gitu. Artinya sudah tahu di awal begitu ya? Kita sudah tahu di Termasuk awal. dalam 8 nama yang diserahkan kepada Presiden? Oh enggak. Tidak? Atau 19 nama yang kemarin? 19 nama masuk, karena kan kita baru terima hasil itu tanggal 21 Agustus. Sementara kita mengumumkan 19 itu sudah di tanggal sebelumnya, yaitu tanggal 18 Agustus gitu. Itu artinya dengan 19 nama sudah akhirnya sudah ketahuan begitu ya, ada catatan dari kepolisian, dari kejaksaan, dan juga dari kan kita mengumumkan kelulusan itu 12 Agustus. 12 Agustus. Oke, artinya kalau dikatakan ada kecolongan begitu, kecolongan dari tim pansel bahwa salah satu sebenarnya enggak juga. calonnya enggak, karena memang pada saat 21 Agustus, yaitu pada saat peserta sudah 19, kita sudah tahu. Cuman kan itu tadi kita nggak mungkin menyetop kan yang bersangkutan. Jadi ya udah biar ikut proses terusnya, karena toh pada saat final decision-nya kan adalah kita mencari 8. Jadi ini sebanyak mungkin informasi kami gunakan, termasuk hasil wawancara dia dan hasil tes kesehatannya. Ya, oke. Saya ke Bang Ruhut saya deh kalau begitu. Bang Ruhut, dari 8 nama tadi dikatakan yang menjadi tersangka ini tidak masuk ke dalam 8 nama tersebut. Namun 19 iya, begitu ya? 19 iya. Salah satunya adalah yang terkait dengan yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun hingga kini kita belum tahu sebenarnya siapa yang dimaksud. Nah, apakah ini sebenarnya calon seleksi pimpinan KPK adalah sebaiknya orang yang memang bersih dan tidak tersangkut hukum apapun gitu. Tapi ternyata faktanya ada satu yang memang tersangkut hukum. Iya, saya ini pendukung setia Sri Kandi. Karena hasil kerja
yang sangat brilian dari presiden kita. Ya. Karena saya orang yang nggak setuju pansel yang sebelum-sebelumnya. Saya minta diganti yang baru dan saya salut 9 Sri Kandi. Tapi kepada Ibu kami mohon kerja kerasnya memang yang sudah baik. Ya. Tapi perlu juga karena Sri Kandi ini orang-orang hebat. Saya rasa kalau kepolisian nggak bisa melakukan itu, walaupun mereka sudah kerja keras, ya. Dengan catatan, memang baru catatan. Saya dengar komentar Pak Victor Simanjuntak baik sekali, begitu juga Pak Budi Waseso. Tapi pansel, Ya. saya mohon Bu, karena sudah ada catatan saya kepingin begini Bu, budaya malu itu harus diterapkan Bu. Jadi saya mohon kepada pansel, kalau polisi memang nggak bisa karena yang bersangkutan ini belum tersangka, tapi sudah ada dalam catatan. Jadi nanti ya bisa naik kelas, kan? Tapi Bu, biar nanti kita kan ada lagi nih, ya berikutnya begitu juga pansel-pansel lain. Biar semua kita rakyat Indonesia ini, Bu, kalau udah ada titik noda nggak usah lah berani-berani lagi maju, hal-hal seperti itu. Jadi Bu, nggak ada salah, Ibu adalah sorga di telapak kaki Ibu, ya. Karena buka aja Bu, biar orang tahu mau ke sorga harus bersih. Ya. Karena gini Bu, ya, saya mohon 8 ini tidak ada lagi masalah. Tapi Abang sudah tahu bocoran 8 nama yang di Enggak, saya belum tahu. Belum. Yang tahu itu Sri Kandi dan Pak Jokowi serta Tuhan. Oh, belum Jadi, diserahkan kan Ibu ya? Yang tahu. Belum sampai ke Pak Jokowi. Jadi baru Sri Kandi dan Tuhan. Tapi kalau boleh tahu harusnya hari ini kan Ibu ya, 8 nama tersebut Kalau diserahkan. berdasarkan jadwal yang kami buat memang hari ini, tapi karena waktunya dari Pak Presiden juga kita Ya. dapatnya baru besok pagi, jadi ya besok pagi kami serahkan. Tapi Bu, ini aku potong Ibu Iya. sebentar. Bu, tolong Bu clear. Karena beda Ibu, beda polisi, beda ICW, beda PPATK, beda kejaksaan, beda lembaga-lembaga lain. Kami DPR Komisi 3 lembaga politik. Pengalaman pansel itu yang saya kritisi. Waktu dikasih kami sebenarnya udah bermasalah. Tolong Bu, janganlah yang bermasalah. Karena kalau sudah di Komisi 3 ini udah orang politik Bu. Saya masih ingat waktu si A dicalonkan oleh fraksi ini. Iya. Ini fraksi ini. Akhirnya ini yang terjadi. Jadi tolonglah Bu, yang bersih lah Bu. Iya. Ya. Selain bersih pun juga dari awal kami sudah melihat ini ada afiliasi politik kemana gitu loh Pak. Jadi kami juga lihat itu. Karena ada juga Pak yang masih daftar, masih tercatat sebagai pengurus. Indikasi politik langsung Enggak, pengurus Pak, pengurus. Karena kan memang di awal kita nggak mau pengurus politik gitu Pak ya, Iya, karena iya. takutnya nanti menjadi bias. Tapi bahwa dia pernah menjadi partisipan ataupun pernah menjadi salah satu calon itu urusan lain karena pada saat ini dia tidak sebagai pengurus gitu. partisipan di mana-mana. Iya, boleh. Oke, kalau dari Anda Pak Taufik, apakah memang prosedur yang sudah dijalankan oleh pansel KPK ini memang sudah sesuai begitu dengan ranahnya dan walaupun sebenarnya ada juga yang tersangkut sebagai tersangka? Alhamdulillah, ini memudahkan kerja DPR. Jadi kalau misalnya sangat mentah diberikan ke DPR, itu seperti Pak Luhut katakan tadi. Iya. Ya kan? Itu akan diolah ke sana, diolah ke sini, nanti keluarnya semakin tidak jelas. Jadi kalau sekarang ini adalah semuanya itu adalah bersih, itu walaupun diolah ke sana ke sini, tetap akan keluar bersih. Oke. Nah, jadi menurut saya ini akan memudahkan kerja Komisi 3 nanti. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh pansel KPK sudah sesuai dengan tracknya begitu maksud Anda? Menurut saya itu adalah baik sekali kalau memang benar seperti itu. Ya, kalau memang benar seperti itu adalah baik sekali. Tapi kalau yang Anda lihat apakah memang benar seperti itu? Nah, saya kan tidak mengerti secara teknis apa yang dilakukan oleh ibu-ibu kita ini, Ya. oleh pansel ini. Tetapi saya melihat dari pemberitaan dan kemudian sejumlah pandangan dari sejumlah orang-orang yang mengetahui, Ya. dan semuanya menganggap ini adalah Oke. pada jalur yang tepat. Ya, oke Pak Taufik. Dan sebentar saya akan ke Kang Asep begitu ya, Kang Asep. Tapi saya harus break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Talk to News akan kembali hadir lagi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.